Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berkumpul pada malam hari ini untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dia datang melawat kita orang yang berdosa ini, mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sekarang kita akan masuk ke persekutuan yang kudus bersama dengan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, yang memberikan waktu yang berharga ini bagi kita. Karena itu, marilah kita mendekat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab terang telah bersinar dalam kegelapan. Sebelum kita memulai ibadah ini, kita terlebih dahulu bersaat teduh. Amin. Untuk itu, marilah kita angkat pujian kita kepada Tuhan yang Maha Baik, kita bernyanyi. Tuhan datang dari surga yang kudus.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, puji-pujian, kemuliaan, dan terima kasih kami persembahkan kepadamu. Karena Engkau memberikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kepada kami manusia yang hina ini. Dia menderita sengsara, lahir di kandang domba, supaya kami menjadi kaya. Ajar dan bimbinglah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mengenal kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada malam Natal ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Yesus Juru Selamat kau kekasih.
Saat ini seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak orang yang meninggal dunia, kehidupan perekonomian yang kurang baik, banyak yang di-PHK dari pekerjaannya, anak-anak sampai mengakhiri semesternya masih bersekolah dari rumah, tidak bisa beribadah di gereja, dan juga untuk merayakan Natal seperti sebelumnya. Dan sampai saat ini, masih banyak yang membuat kita takut akibat dari pandemi COVID-19. Kasihanilah kami Tuhan, lihatlah penderitaan bangsa kami yang masih terus mencari jalan keluar untuk menghentikan COVID-19 ini. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami, supaya kami tidak hidup dalam ketakutan dan putus asa karena kehidupan ini. Jadikanlah kami pembawa terang terhadap saudara-saudara kami, sebagaimana firman Tuhan yang menyebutkan, apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Ya Tuhan, Engkau telah datang ke dunia ini. Terangilah hati kami yang dipenuhi oleh kegelapan. Jemaat yang terkasih, Allah telah datang melawat umat-Nya dan membawa keselamatan melalui kelahiran anak-Nya Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Dan hari ini kita merayakan kelahirannya. Itulah yang kita syukuri pada malam ini. Tetapi kegelapan sering sekali melingkupi bumi ini, dan iblis pun sering mengikat banyak manusia, merusak jiwa manusia, merusak imannya dan pengharapannya kepada Allah, merusak rumah tangga, mempengaruhi anak-anak supaya tidak berkenan kepada firman Tuhan. Karena itu, kita perlu merenungkan di dalam hati kita masing-masing. Lawatlah hamba-Mu, dengar doaku. Janganlah Tuhan berlalu, berilah berkat-Mu. Yesus dengar doaku. Janganlah Tuhan berlalu, berilah berkat-Mu. Walaupun penderitaan semakin banyak kita hadapi di dunia ini, ingatlah Tuhan yang menyertai kita. Walaupun perilaku manusia semakin jahat di dunia ini, ingatlah karena itulah Tuhan Yesus lahir ke dunia ini untuk menerangi jiwa yang tinggal dalam kegelapan. Karena itu, janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Oleh karena itu, bagaimanapun situasi kehidupan yang engkau hadapi sekarang, susah ataupun senang, bukalah hatimu menerima Tuhan supaya Dia lahir di dalam hidupmu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus telah mendatangkan pembaharuan, persekutuan yang baru, dan kasih yang baru. Terimalah Juru Selamat kita. Terang lilin inilah menjadi simbol perjanjian kita pada malam ini untuk tidak melakukan dosa, bersedia untuk saling mengampuni. Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, jemaat Tuhan yang berada di rumah, marilah kita semua bangkit berdiri dan menyanyikan Malam Kudus sambil menyalakan lilin di rumah kita masing-masing. Jemaat, kami undang untuk duduk kembali. Saudara yang terkasih, bersukacitalah sebab Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat telah bersama dengan kita. Terimalah Dia dari hatimu yang terdalam dan jadilah saksinya di dalam hidupmu. Keselamatan telah datang melalui kelahiran Tuhan Yesus. Karena itu, kami mau menyaksikannya dalam hidup kami.
Firman Tuhan yang menjadi epistel pada malam Natal hari ini tertulis dalam Titus 2 ayat 11 sampai ayat 15. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat menyambut Natal. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita dalam ibadah malam Natal saat ini, yaitu tertulis di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Yesaya 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 dalam perikop kelahiran Raja Damai. Saya baca untuk kita. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, yang bersukacita, yang berbahagia saat ini, di mana kita telah diperkenankan Tuhan untuk menyambut hari peringatan kelahirannya pada malam hari ini. Sejarah Alkitab mencatat dalam kitab Yesaya ini bahwa pada zaman itu kehidupan spiritualitas umat Tuhan sangat bobrok dan buruk, yaitu dengan memberontak kepada Tuhan. Bahkan jikalau dibandingkan kualitas spiritualitas umat Tuhan dengan lembu dan keledai, jauh lebih baik dari mereka, di mana lembu mengenal pemiliknya, sementara umat Tuhan tidak mengenal siapa pemiliknya, dan keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, sementara umat Tuhan tidak memahami palungan yang disediakan Tuhan. Mereka berdosa, syarat dengan kesalahan,
meninggalkan Tuhan, serta menista yang Maha Kudus, Allah Israel. Kebobrokan bangsa ini juga dipredikatkan sebagai manusia Sodom dan manusia Gomora, yaitu yang melakukan korban bakaran kepada Tuhan tetapi tangannya penuh darah. Boleh kita lihat amang-inang dalam pasal 1 ayat 2 sampai 15. Mereka juga melakukan tenung dan sihir. Negeri dipenuhi oleh berhala, berkarakter sombong dan angkuh. Dan para perempuan Sion juga berperilaku sombong dengan mempertontonkan perhiasan-perhiasan dan jimat-jimat. Dan ternyata amang-inang, kejahatan atau kebobrokan atau sering juga disebut dengan kegelapan dan kekelaman tidak hanya dilakukan oleh umat atau rakyat, namun para pemimpin umat juga pemberontak, menerima suap, sogok, dan melakukan penindasan kepada orang-orang yang lemah. Yesaya 2 ayat 23. Hal yang sama juga Bapak Ibu, sejarah Alkitab mencatat pada zaman Mika juga begitu bobroknya spiritualitas umat. Bahkan orang yang paling baik pun pada masa itu justru orang yang ditakuti. Orang yang baik pada masa itu juga justru tidak bisa memberikan teladan atau kenyamanan. Itulah amang-inang kegelapan-kekelaman yang membutuhkan terang, yang membutuhkan secercah sinar untuk menerangi kegelapan tersebut. Padahal sejatinya dan sesungguhnya kaum Israel dan orang Yehuda dan bahkan kita amang-inang digambarkan sebagai kebun anggur Tuhan yang sudah diperlakukan dengan perhatian khusus dari Tuhan. Sesuai dengan perhatian khusus Tuhan kepada umat, sejatinya amang-inang tidak ada alasan lagi untuk tidak menghasilkan buah yang manis. Porlak anggur ni debatado hita amang-inang, nasa totong dapota doho jupangan asini rohani de bata marhiti pangaramotion. Nahinirim ni de bata songo porlak anggur nahita naing donian maparbuehon perbue na tonggi alai perbue na asom do na tapatari dahon yang dihasilkannya buah anggur yang asam. Itulah sebabnya dikatakan bahwa ketika Tuhan menantikan buah keadilan, namun yang ada hanya kelaliman. Dinantikan kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Dinantikan kebaikan, tetapi yang ada hanya kebencian dan berbagai kejahatan. Melihat kondisi ini amang-inang, sesungguhnya Tuhan itu pantas dan patut murka oleh karena telah kita kecewakan. Namun meskipun demikian, keadaan itu tidak menghentikan kasih setia Tuhan. Hesed Yahweh Allah kepada umatnya senantiasa bisa kita rasakan amang-inang. Itulah yang bisa kita lihat melalui Nabi Yesaya. Tuhan mengingatkan umatnya untuk bertobat sebagaimana diserukan dalam pasal 1 ayat 16 sampai 17 dikatakan, basuhlah, bersihkan dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Segeralah berhenti berbuat jahat,
Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Tuhan memberikan jaminan keselamatan kepada umatnya jika umat itu menurut dan mau mendengar firman Tuhan. Yesaya 1 ayat 18 sampai dengan 19. Bahkan Tuhan menjanjikan seorang putra yang akan menyatakan keselamatan dan damai sejahtera kepada umat Tuhan, sebagaimana dinubuatkan dalam nas khotbah kita pada malam hari ini, yaitu Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Seperti kita lihat dalam ayat 1 Amang Inang, pernyataan dalam nubuat ini adalah realisasi dari nubuatan awal. Pada pasal 8 ayat 23 dikatakan, tidak selamanya akan ada kesuraman, di mana kesuraman akibat dari kegelapan dan kekelaman akan berakhir. Kegelapan sudah sangat jelas digambarkan dalam bagian pengantar di atas tadi, yaitu tentang negeri kekelaman. Negeri kekelaman di sini Amang Inang boleh merujuk kepada, yaitu tanah Yehuda sendiri, di mana dosa sudah merajalela. Merujuk ke ayat 3 dan 4, negeri yang dimaksud dapat juga dimengerti sebagai tempat di mana kelak umat Tuhan akan dibuang, yaitu negeri Babel. Atau juga menjadi gambaran umum tentang tempat di mana saja sepanjang zaman di mana manusia hidup di dalam penderitaan karena dosa-dosa manusia itu sendiri. Atau barangkali Amang Inang, negeri yang didiami oleh anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang mengalami penindasan oleh karena iman dan kebenaran Tuhan. Jadi ketika umat Tuhan berjalan atau tetap tinggal di dalam kegelapan dan kekelaman, maka bangsa itu tidak akan pernah keluar dari kegelapan itu. Bisa jadi mereka hanya bergerak di sekitar kegelapan, di mana mereka akan selalu jatuh, tersandung dan berjalan ke dalam jalan yang salah, sesat, bahkan mengarah kepada kematian. Ketika mereka mencoba saling menuntun satu sama lain dengan nabi-nabi palsunya, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang seperti yang dikatakan dalam Lukas 6 ayat 39 dan Matius 15 ayat 14? Itulah sebabnya yang dibutuhkan mereka, yang dibutuhkan kita yang berada di dalam kegelapan dan kekelaman itu adalah terang, dan terang itu besar, the great light. Kegelapan membutuhkan terang dan negeri kekelaman membutuhkan terang. Ibarat matahari pagi menyinari bumi setelah kegelapan malam menguasai untuk sementara waktu. Kisah Para Rasul 26 ayat 18 mengatakan, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah. Jika umat selalu mengingat apa yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 105, bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, maka tidak seharusnya umat Tuhan berjalan di dalam kegelapan dan tinggal di negeri kekelaman. Sebenarnya Amang Inang, terang itu adalah firman Tuhan sendiri, dan firman itu menjadi manusia, sebagaimana tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 14. Dan terang itu adalah Yesus Kristus, sebagaimana boleh kita bandingkan dalam kitab Maleaki 4 ayat 2 disebut surya kebenaran.
Yesus Kristus sendiri memperkenalkan dirinya dengan mengatakan, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia mempunyai terang hidup." Yohanes 8 ayat 12. Ternyata juga dari semula, teranglah yang pertama sekali diciptakan Tuhan. Meskipun benda-benda penerang belum ada, sebagaimana boleh kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 3. Inilah dasar kenapa Tuhan Yesus menahbiskan murid-muridnya dan semua orang percaya dengan mengatakan, "Kamu adalah terang dunia." Matius 5 ayat 14. Dengan demikian, Bapak Ibu, setiap orang percaya sepantasnya lah memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan kepada sesamanya atau dunia yang masih di dalam kegelapan. Hal yang kedua, Manginang, kita lihat dalam kesaksian pada ayat 2 ini adalah respon dari Nabi Yesaya kepada Tuhan, seraya melaporkan kepada Tuhan apa yang akan dilakukan oleh umat Tuhan setelah hidup di dalam terang Tuhan. Dengan sukacita, Manginang, terang itu kita terima dengan cara bagaimana? Yaitu semua umat Tuhan akan bersukacita besar di hadapan Tuhan dengan sorak-sorak. Bersorak-sorak sering dilakukan untuk menunjukkan kesungguhan merespon kebaikan Tuhan. Sebagaimana disebutkan dalam Yesaya 25 ayat 9. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Yesaya 65 ayat 11 ayat 18 dan Yesaya 66 ayat 10. Sungguh luar biasanya, Manginang, sorak-sorak ini yaitu bukan hanya dilakukan oleh umat manusia, tetapi ciptaan lainnya juga, seluruh ciptaan melakukan sorak-sorak. Seperti padang belantara, bunga mawar yang berbunga lebat, Yesaya 35 ayat 1 sampai 2. Langit bersorak-sorak, Yesaya 49 ayat 3. Umat Tuhan akan bersorak-sorak seperti kebahagiaan orang pada waktu panen. Bapak Ibu, ada dua peristiwa sukacita besar yang umum dirayakan pada waktu itu sesuai tradisi Israel atau Yehuda, yaitu pada masa panen dan pada masa kemenangan menaklukkan bangsa asing. Menikmati hasil panen adalah puncak dari jerih payah atau berpeluh dan disebut juga dengan kesuksesan dan kesejahteraan. Dan kedua, biasanya setelah menaklukkan satu bangsa, hal membagi-bagi jarahan dari yang ditaklukkan juga akan menjadi sukacita yang besar atau tanda dan merupakan hadiah dari kesuksesan dalam perang. Boleh kita lihat dalam kitab Yosua 22 ayat 8. Dan juga boleh kita bandingkan sukacita para gembala yang datang kepada Tuhan Yesus. Mereka memuji dan memuliakan Allah karena kelahiran Yesus adalah kesukaan besar untuk seluruh dunia. Lukas 2 ayat 10 dan ayat 20. Sukacita besar yang sedemikianlah yang ditunjukkan umat Tuhan sebagai rasa syukur ketika umat sudah dibebaskan dari kegelapan dan penindasan. Demikian juga Amang Inang, Yesaya ini menggambarkan bahwa segala segala beban yang kita derita pada saat ini juga telah dibebaskan oleh Tuhan. Kita ibarat di dalam dunia kegelapan dan kekelaman. Pandemi COVID-19 tak kunjung berakhir, Amang Inang. Kita mengalami penderitaan yang sama. Kita mengalami pergumulan yang sama. Seolah-olah kita terpenjara dengan kekelaman dan kegelapan oleh karena pandemik ini. Kita membutuhkan juru selamat. Kita membutuhkan pembebas, Amang Inang. Oleh karena itu, melalui sukacita malam Natal saat ini, marilah kita tak seorang pun tidak ikut dalam perayaan, dalam arak-arakan sorak-sorai
karena penasihat ajaib, karena Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, telah hadir bersama-sama dengan kita untuk mengambil beban dan kuk itu. Oleh karena itu, baiklah, paling tidak ada 5 hal yang harus kita renungkan Amang Inang, yang menjadi buah sukacita kita dalam menyambut Natal malam ini. Di mana yang pertama, apa yang terjadi pada zaman Nabi Yesaya justru sesungguhnya masih terjadi pada zaman sekarang ini. Terutama bagi yang mengaku sebagai pengikut Yesus, namun hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Tidak sedikit orang Kristen yang rajin beribadah, bahkan menyampaikan persembahan. Namun pada waktu yang bersamaan, barangkali juga mempraktikkan penyembahan ilah-ilah lain, melakukan praktek perdukunan dengan dalih alternatif, hasipelebeguon, mendewakan uang, jabatan dan kehormatan, bahkan kekuatan lainnya. Artinya masih ada cara hidup yang menduakan dan mendukakan hati Tuhan. Yang kedua, pada zaman Nabi Yesaya, para pemimpin umat juga sudah cinta uang, menerima suap dan sogok, bahkan ketidakadilan merajalela. Bangkitnya nabi-nabi palsu tetap bersuara dan menyesatkan umat. Ini menjadi perenungan bagi setiap pimpinan umat. Bahkan penyesatan Amang Inang, provokasi umat, seringkali kita diperhadapkan dengan berbagai kekerasan, berbagai kebencian yang bersumber atau mengatasnamakan agama. Bahkan memperlakukan umat seperti sapi perahan, memandang rupa, bekerja melayani untuk uang, dan melayani mengandalkan kekuasaan dan kesombongan. Apakah kita masih dalam negeri kekelaman? Apakah kita masih di dalam kegelapan? Tentu Amang Inang, dengan spiritualitas yang demikian, terjadinya korupsi, ini adalah bagian dari kekelaman, bagian dari kegelapan. Bagaimana terang itu hadir di tengah-tengah kita yang mengalami demikian? Inilah seruan kita. Inilah yang akan dibawa juru selamat terang itu. Bahkan Amang Inang, saudara-saudara, apakah kekelaman dan kegelapan masih terjadi di tengah-tengah rumah tangga kita? Di dalam kehidupan rumah tangga juga masih terjadi kekelaman, sebab masih saja terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan akar pahit bagi anggota keluarga, dan tidak sedikit menyebabkan perceraian, bahkan kematian atau pembunuhan. Sebagaimana Yesus memasuki rumah Zakheus, demikianlah Tuhan Yesus kiranya memasuki rumah setiap rumah tangga yang masih hidup dalam kegelapan, supaya keselamatan terjadi dalam setiap rumah tangga. Mari Amang Inang, mari saudara-saudara, terang Kristus yang hadir saat ini mari kita bawa juga ke tengah-tengah rumah tangga kita, supaya kekelaman dan kegelapan itu segera diterangi. Palungan di Bethlehem, mari kita bawa ke dalam rumah kita masing-masing, menjadi palungan kehadiran Kristus untuk menerangi kegelapan yang sedang terjadi. Kandang domba yang di Bethlehem telah diterangi oleh kelahiran Kristus. Mari kita jadikan kandang domba yang di Bethlehem rumah kita menjadi kandang domba, tempat kelahiran Kristus.
tempat Kristus membawa terang supaya damai sejahtera berada di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Yang keempat, meskipun demikian, Tuhan yang adalah terang dengan kasih-Nya rela menyinari kegelapan itu. Dan orang-orang yang berada di kegelapan itu melihat cahaya dan datang kepada Tuhan. Tindakan ini disebut dengan pertobatan. Sebagaimana diserukan oleh Nabi Yesaya, basuhlah, bersihkan dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Demikian halnya perkataan Yesus kepada perempuan berdosa, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Yang kelima, dan yang sungguh-sungguh juga membahagiakan kita mengenang, yaitu Tuhan Yesus adalah putra yang lahir bagi dan untuk semua orang, bukan hanya kepada orang Kristen saja, tetapi berbahagialah orang yang percaya kepadanya, sebab Tuhan Yesus adalah penasihat ajaib, Wonderful Counselor, yang selalu menasihati kita dalam setiap kehidupan kita. Yesus adalah Allah yang perkasa, yang berkuasa di atas segalanya. Yesus adalah Bapa yang kekal, di mana ketika kita berada di dalam Tuhan Yesus, maka kita juga beroleh kekekalan tersebut. Tuhan Yesus adalah Raja Damai yang sudah mendamaikan dunia dengan Allah Bapa, dan tentunya semua orang percaya wajib hidup di dalam kedamaian dengan sesamanya, dengan alam. Oleh karena itu amang inang, Allah datang menjadi terang di dalam Kristus, yaitu oleh karena kebesaran kasih-Nya. Marilah kita saling mengasihi, karena Allah kita yang perkasa itu, Allah kita yang maha agung itu, telah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan menguatkan kita di dalam menjalani hari-hari hidup, terutama saat ini kegelapan dan kekelaman dunia ini oleh karena pandemik masih harus kita hadapi, masih harus dalam perjuangan dan bergumul. Tetapi terang Kristus, Immanuel, Allah telah berada bersama-sama dengan kita dan senantiasa menyertai kita. Dengan sukacita, dengan sorak-sorak, mari menginang kita sambut Natal ini. Kita sambut kehadiran terang itu di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah rumah tangga keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan kita berada, dan di tengah-tengah bangsa dan negara itu. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kedatangannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami puji, sembah, dan kami muliakan hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, dan di dalam tuntunan Rohul Kudus, serta di dalam terang kebenaran firman-Mu. Kami sungguh bersukacita ya Bapa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa mengasihi, memelihara, menyertai, dan memberkati setiap kehidupan kami. Terkhusus atas kasih Tuhan yang memperkenankan kami pada malam hari ini untuk menerima sukacita besar dari Tuhan, yaitu menyambut
dan menerima terang atas kelahiran anak-Mu Yesus Kristus untuk menerangi kami, untuk membebaskan kehidupan kami dari kekelaman dan kegelapan. Tuhan Allah Bapa kami di surga, seringkali Tuhan kehidupan kami di dalam kegelapan dan kekelaman. Seringkali Tuhan kehidupan kami menduakan dan mendukakan hati Tuhan oleh karena perbuatan-perbuatan kami yang jahat, oleh karena perbuatan-perbuatan kami yang penuh kesuraman. Kami sering dikalahkan oleh dunia ini. Kami sering takluk dan tunduk akan dunia ini. Tetapi kasih dan anugerah Tuhan senantiasa berseru supaya kami membasuh diri, supaya kami meninggalkan semua perbuatan-perbuatan jahat itu. Hari ini Tuhan, terang-Mu telah membawa kami untuk bertobat kembali ke jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Putra-Mu telah Kau utus menjadi terang bagi jalan kami, sehingga kami berjalan di jalan Tuhan, mengikuti pelita yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami juga saat ini berseru-seru kegelapan, kekelaman yang sedang kami alami oleh karena pandemik COVID-19 yang tak kunjung berakhir, membuat setiap gerak kehidupan kami terbatas, bahkan dipenuhi dengan kekhawatiran. Tetapi melalui kelahiran Sang Putra Bapa malam ini, kami semakin teguh dan kami tidak takut, kami tidak khawatir bahwa anak-Mu telah berjalan di depan kami untuk menerangi kehidupan kami. Bahwa kegelapan oleh karena pandemik ini telah Tuhan kalahkan. Dengan sukacita, dengan sorak-sorak, biarlah kami berjalan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami berterima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu yang senantiasa menyertai kami. Immanuel, Engkau telah bersama-sama dengan kami di dalam setiap gumul juang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bersama Engkau kami dalam kehidupan ini, kami berbahagia dan bersukacita. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dari sekarang sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ayat persembahan tertulis dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan. Sinar terang yang lebih indah
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terpujilah Tuhan, acara ibadah malam Natal telah kita laksanakan dengan baik, dan kiranya amang-inang semua kita beroleh sukacita dan sorak-sorak serta kebahagiaan daripada Tuhan. Oleh karena itu, kami seluruh majelis dan pendeta gereja kita HKBP Jalan Ledjen Suprapto mengucapkan selamat menyambut Natal. Tuhan memberkati. Horas.